Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan dalam sebuah hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada dua sahabat mana keduanya terlibat dalam jual beli tanah. Nah, setelah keduanya ini secara sah melakukan akad jual beli, maka keduanya pun lalu mereka berpisah. Lalu tidak berselang beberapa lama, si pembeli tanah tadi pun mendatangi rumah orang yang tadinya menjual tanahnya dengan membawa guci yang berisi perhiasan emas. Lalu si pembeli ini karena merasa bahwa guci yang berisi emas tadi itu adalah bukan miliknya, kemudian dia pun mengembalikan kepada pemilik tanah yang semula. Lalu sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi dari sang pemilik tanah tadinya? Karena memang dia pun merasa tidak memiliki guci yang tersimpan di dalam tanah yang telah dia jual, maka dia pun tidak mau menerima guci yang dikembalikan oleh sang pembeli tadi. Lalu keduanya merasa bingung, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana ini harus diserahkan? Lalu satu di antaranya ada yang berpikir, bagaimana kalau kita mendatangi seorang qadhi, seorang hakim lah kalau kita sekarang. Lalu keduanya pun datang kepada seorang hakim pada masa itu, lalu mereka berdua menceritakan apa yang sedang mereka alami. Karena memang seorang hakim ini adalah orang yang memang benar-benar paham betul dengan agama dan takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh kehati-hatiannya, dia memutuskan perkara yang kedua orang ini alami. Jangan sampai dia memutuskan perkara lalu merugikan salah satu pihak dari mereka. Lalu akhirnya sang qadhi tadi pun bertanya kepada keduanya, apakah kalian punya anak? Lalu keduanya menjawab, iya, saya mempunyai anak, seorang anak laki-laki. Lalu sang pembeli pun dia bilang, betul, saya juga punya anak, seorang perempuan. Lalu si qadhi tadi, sang hakim tadi, dengan bijaksananya, dia berkata kepada kedua orang tadi itu, bagaimana kalau kedua anak kalian itu dinikahkan, kemudian berilah kedua anak kalian itu kehidupan mereka itu dengan perhiasan emas yang kalian punya tadi itu. Nah, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mereka berdua pun menikahkan anak-anak mereka dan mereka pun menepati apa yang sudah menjadi keputusan dari sang qadhi, dari sang hakim tadi. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini tentu memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada kehidupan kita, kehidupan orang-orang soleh hari ini. Yang pertama, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa kedua orang ini? Yang menjadi pelajaran bagi kita dari hadis tersebut adalah bahwa yakinlah bahwa orang-orang soleh itu rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Bismillahirrahmanirrahim, "Law anna abna adama haraba min rizqihi kama yahrabu minal maut, la udarikahu rizqahu kama yudarikahul maut." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya anak Adam itu dia lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari maut, dari kematiannya, niscaya rezekinya itu akan mendapatinya atau akan mendatanginya, sebagaimana kematian itu mendatanginya. Ini yang pertama, bahwa sesungguhnya Allah sudah menetapkan rezeki bagi orang-orang yang soleh.
Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa setiap muslim harus merasa cukup dengan rezeki, dengan harta yang halal, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa setiap amal soleh itu pasti akan mendatangkan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.